kembali walaupun di media sosial. Nah, kita akan beribadah. Namun sebelumnya Tante Sari mau kasih tahu dulu. Sebelum beribadah, adik-adik ambil Alkitabnya, letakkan di sampingnya. Kedua, bagi adik-adik yang mau ke kamar mandi, dipersilahkan supaya pada saat ibadah adik-adik tidak terganggu, tidak mondar-mandir. Oke? Adik-adik, supaya lebih semangat lagi, kita buat yel-yel. Judulnya Anak Tuhan. Adik-adik siap-siap. Buat kuda-kudanya dulu dong. Anak Tuhan. Siap! Blessing man. Ye ye ye! Asik asik asik! Ye ye ye! Asik asik asik! Diberkati untuk memberkati. Blessing Mercy! Adik-adik, saat ini kita mau tanya kabar teman-teman kita. Silakan berdiri. Ambil pasangannya dua-dua orang. Kita bernyanyi apa kabar? Adik-adik, saat ini kita mau belajar lagu baru loh. Judulnya Pelangi Injil. Pernah lihat pelangi enggak? Pernah lah ya, indah kan? Pasti indah dong. Nah, sekarang lagu ini kakak-kakak akan nyanyikan dulu. Adik-adik lihat dulu ya, supaya nanti nggak salah. Oke? Warnanya oh indah sekali.
pelangi. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah, saat ini kita mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang baik. Melalui pujian kita katakan saatku berdoa teringat kasih-Mu Tuhan. Saatku menyembah Engkau Yesus, syukur buat kasih-Mu. Sikat berdoa. Adik-adik, mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh. Satu berdoa
Engkau sangat mengasihi saya. Saat ini Saya sudah mengakui dosa dosa yang saya perbuat, baik dalam pikiran saya, ucapan saya, isi hati saya, dan tindakan saya. Tuhan Yesus, ampuni saya. Dan saat ini kami mau terus memuji Tuhan, akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ibadah kami, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan berkata, masa depan sungguh ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Tetapi Allah tidak suka dengan dosa. Mari kita memuji Tuhan. Jagalah hatimu terhadap dosa. Adik-adik, saat ini Tuhan Yesus mengetuk pintu hati kamu dan saya. Tuhan Yesus mau masuk ke dalamnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Apakah kamu mau? Mau dong. Mari kita memuji Tuhan. Undang dia masuk. Adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita
firman Tuhan. Tuhan, berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik ambil Alkitabnya dan buka dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Sudah? Kalau sudah mendapatkannya, Kak Sari ada yang membaca ya, adik-adik mendengarkan. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi Kak Sari baca ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia itu siapa ya? Yaitu Allah telah mengaruniakan anaknya. Nya itu menunjuk kepada Yesus yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Nya ini menunjuk kepada Yesus, tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, saat ini Kak Sari mau bertanya, pernah nggak membaca buku? Pernah Kak Sari? Kan? Kalau di dalam buku pasti ada tulisannya, ada gambarnya, ya kan? Sekarang Kak Sari mau memperkenalkan ada satu buku, dan buku Kak Sari ini tidak ada gambar di dalam, tidak ada tulisan juga di dalam. Yang ada hanyalah warna-warni. Lihat, ada kuning, ada hitam, ada merah, ada putih dan hijau. Nah, saat ini Kak Sari mau menceritakan sebuah tempat yang sangat istimewa. Apakah itu ya? Pasti penasaran kan? Adik-adik, lihat. Ini warna kuning menggambarkan surga. Surga tempat tinggalnya Allah. Siapakah Allah? Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah adalah pencipta langit dan bumi. Wah, Allah kita adalah Allah pencipta. Allah yang menciptakan terang, Allah yang menciptakan cakrawala, Allah yang menciptakan benda-benda penerang seperti matahari, bintang, bulan. Allah juga menciptakan ikan-ikan di laut, bahkan binatang yang di darat, burung-burung di udara. Allah yang menciptakannya. Dan Allah juga menciptakan manusia, termasuk kamu dan saya. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah. Allah sangat besar kasihnya untukmu dan untuk saya. Karena Ia mengasihi kamu dan saya, maka Allah menyediakan suatu tempat, yaitu surga. Nah, di surga tidak ada kematian. Di surga tidak ada kelaparan. Di surga juga tidak ada air mata. Tidak ada lagi pembunuhan. Tidak ada lagi yang berkelahi. Tidak ada lagi peperangan. Tetapi di surga yang ada hanyalah sukacita. Wah, senang sekali ya. Allah juga adalah Allah yang kudus. Kudus artinya suci, sempurna, tidak ada noda di dalam dirinya. Wah, karena Allah itu suci, bersih, maka Allah juga menginginkan supaya kamu dan saya sebagai anak-anaknya tetap hidup kudus di dalam Tuhan. Allah juga sangat rindu kamu dan saya masuk ke dalam kerajaan surga, tinggal bersama-sama dengan Dia di surga. Namun, kamu dan saya tidak bisa lagi bersama dengan Allah. Kenapa ya? Ada satu masalah. Lihat, ini warna hitam. Warna hitam ini menggambarkan hati manusia yang gelap karena dosa.
tidak percaya kepada Allah. Dan terlihat apa yang saya pikirkan, apa yang saya ucapkan, dan apa tindakan saya yang melanggar perintah Allah. Itu dosa dalam pikiran, berpikir negatif, berpikir aneh-aneh, berpikir tentang orang lain yang jelek-jelek. Kemudian contoh dosa dalam ucapan apa? Berbohong, memaki, melawan orang tua, mengejek, memfitnah orang. Itu adalah contoh dalam ucapan. Kemudian contoh dalam hati apa ya? Iri hati. Apa kamu tahu apa arti iri hati itu? Iri hati artinya diam-diam tidak suka dengan orang lain. Diam-diam tidak suka dengan temannya yang pintar, yang ada baju baru, yang ada uangnya. Dia tidak suka. Itu namanya iri hati, diam-diam tidak suka. Cemburu, akar pahit, dendam, suka marah. Wah, itu contoh dosa dalam hati ya. Banyak ya. Sekarang contoh dosa dalam tindakan apa? Mencuri, ayo. Pernah nggak mencuri? Berkelahi. Pernah nggak berkelahi? Tembak-tembakan sama teman-temannya. Pernah nggak? Adik-adik, itu adalah contoh dosa di dalam tindakan. Ada juga contoh dosa dalam tindakan yang Allah tidak suka, yaitu penyembahan berhala. Apa ya penyembahan berhala? Penyembahan berhala adalah penyembahan yang disembah seperti patung. Misalnya sakit terus bawa ke kuburan, tidak akan dukun. Itu penyembahan berhala namanya. Dan saat ini juga ada penyembahan berhala yang moderat, yaitu HP, TV, main games. Oh, sampai berjam-jam main games, kemudian akhirnya lupa berdoa, lupa membaca firman Tuhan. Kalau mama papanya panggil sampai 10 kali nggak didengarkannya. Kenapa? Karena terikat dengan games. Dia nggak ingat lagi, dia nggak dengar lagi apa kata mama dan papanya. Itu penyembahan berhala. Mencintai benda lebih dari Tuhan, itu adalah penyembahan berhala. Wah, Roma pasal 3:23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Semua orang, termasuk kamu dan saya, telah berbuat dosa. Dan Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan upah dosa ialah maut. Maut artinya kematian kekal selama-lamanya di api neraka. Wah, bagaimana ya? Saya bisa melarikan diri nggak ya? Karena kan ada upahnya. Kematian kekal selama-lamanya di api neraka. Bagaimana? Apakah kamu dan saya bisa melarikan diri? Bisa bersembunyi? Tidak bisa. Dosa tetap ada upahnya. Nah, ada satu cara yang dilakukan oleh Allah. Dan cara ini manusia tidak mampu mengerjakannya. Hanya Allah sendiri yang mampu mengerjakan pekerjaan. Lihat, ini warna merah. Warna merah ini menggambarkan darah Yesus yang mengalir di atas kayu salib. Siapakah Yesus? Yesus adalah anak Allah yang hidup, anak Allah yang sempurna. Adik-adik, lihat. Anggaplah tangan kanan Kak Sari ini Allah yang ada di surga. Dan tangan kiri Kak Sari ini anggaplah adalah manusia, termasuk kamu dan saya. Dan buku ini anggaplah ini adalah dosa-dosa yang Kak Sari sebutkan tadi. Dosa mencuri, penyembahan berhala, berbohong, menjelekkan orang,
kasih datang ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia di dalam diri Yesus Kristus. Lihat, apakah ada perbedaannya? Ya, ada perbedaan. Perbedaannya ialah Yesus tidak ada dosa. Manusia berdosa. Apa yang dikerjakan oleh Yesus selama di dunia? Yesus mengambil upah dosa manusia dan ditanggung ke dalam dirinya. Nah, sekarang upah dosa tadi yang seharusnya kamu dan saya menanggung, ditanggung oleh Yesus Kristus. Selama Yesus di dunia, Tuhan Yesus memberitakan Injil, memberitakan kabar baik dari kota ke kota, dari desa ke desa. Ada sekelompok orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ada juga orang-orang yang sama sekali tidak percaya. Orang yang tidak percaya ini, mereka mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus, dan pada akhirnya mereka menangkap Tuhan Yesus walaupun Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan satupun. Akhirnya Tuhan Yesus ditangkap dan diadili. Tuhan Yesus dihina, Tuhan Yesus diolok, Tuhan Yesus ditinju, Tuhan Yesus dijelekkan, dan tidak sampai di situ. Tuhan Yesus juga dicambuk. Apakah kamu tahu cambuk yang dipakai para tentara Romawi pada waktu itu seperti rantai? Nah, paling ujungnya itu ada kawat tetapi bengkok seperti ini. Lalu ketika mereka tancapkan di punggungnya Tuhan Yesus dan mereka cabut, maka semua daging-daging Tuhan Yesus tercabik-cabik. Sakit sekali. Ditancapkan lagi, dicabut lagi. Semua daging-daging Tuhan Yesus ini tercabik-cabik semua dan darahnya mengalir. Tuhan Yesus sudah lemah, tetapi satu kalimat pun Tuhan Yesus tidak mengeluarkannya kepada orang yang sudah menyakiti. Tidaknya sampai di situ, Tuhan Yesus memikul salibnya yang berat, padahal dia sudah dipukul, padahal semua darah udah keluar, tapi Tuhan Yesus mau lagi memikul salibnya, bawa ke Golgota. Tuhan Yesus jatuh lagi dan bangkit lagi. Berat sekali salib itu loh adik-adik. Lalu kedua tangan Tuhan Yesus dipaku, kedua kaki Tuhan Yesus dipaku. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia tidak mengenal dosa. Lalu Tuhan Yesus disalibkan. Sebelum Tuhan Yesus mati, ada satu kalimat yang Yesus sebutkan, sudah selesai. Artinya semua utang dosa, upah dosa yang seharusnya upah dosa itu kamu dan saya menanggungnya, tetapi Allah yang penuh kasih, Yesus Kristus menanggungnya. Tuhan Yesus mati. Ada kabar sukacitanya, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Sebelum Ia naik ke surga, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada beberapa muridnya untuk meyakinkan iman kepercayaan murid-muridnya bahwa Ia benar-benar hidup. Lalu Tuhan Yesus naik ke surga dan Dia berjanji Dia akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Dan saat ini Tuhan Yesus pun mengetuk pintu hatimu. Tuhan Yesus mau masuk ke dalam hatimu. Apakah kamu mau? Ya, pasti mau kan? Kak Sari juga mau. Bagaimana caranya ya? Lihat, ini warna putih. Warna putih ini menggambarkan hati manusia yang bersih dari dosa. Tadinya hati kamu dan saya gelap karena dosa.
lalu dibersihkan oleh darah Yesus menjadi putih bersih. Di hati yang putih bersih inilah Tuhan Yesus mau tinggal di dalamnya. Bagaimana caranya Kak Sari? Tenang, ada 3 cara dan cara ini harus sungguh-sungguh melakukannya. Yang pertama, berdoa sungguh-sungguh dan mengakui dosa satu persatu di hadapan Tuhan Yesus. Dosa apa yang kamu lakukan? Yang seperti Kak Sari sebutkan tadi, berbohong, mencuri, menfitnah, iri hati, cemburu, selama ini lupa berdoa, lupa membaca Alkitab, melawan orang tua, kata kasar tidak dikeluarkan kepada papa mamanya, tidak lagi menghargai kakaknya, disuruh tidak mau, itu juga dosa. Itu harus diakui satu persatu. Yang kedua, mohon Tuhan Yesus mengampuni dosamu. Tuhan Yesus, ampuni dosaku yang telah kuperbuat selama ini. Yang ketiga, buka hatimu, undang Tuhan Yesus masuk di dalam hatimu. Saat ini adik-adik, Kak Sari memberikan waktu untuk berdoa secara pribadi dan akui satu persatu dosa yang kamu lakukan. Saat ini silakan berdoa adik-adik. Dalam hatiku, memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Adik-adik, saat ini ikutin Kak Sari berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih. Engkau sangat mengasihi saya. Engkau sangat mengasihi Engkau saya. mati di atas kayu salib. Engkau mati di atas kayu salib untuk saya. untuk saya, Dan Engkau bangkit dan Engkau bangkit untuk saya. untuk saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya percaya. Saya percaya Saya sudah diampuni. saya sudah oleh diampuni Tuhan Yesus. oleh Tuhan Yesus. Saat ini ini buka hatiku. buka hatiku, Undang Tuhan Yesus. undang Tuhan Yesus Masuk di dalam hatiku. masuk di dalam hatiku Sebagai Tuhan. sebagai Dan Tuhan juru selamat. dan juru selamat pribadi saya. pribadi saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya berdoa. Saya berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, saat ini Tuhan Yesus ada di mana? Di hatiku. Ya, di hatimu dan di hati saya dan di hati kita semua. Wah, senang sekali ya menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu yang percaya kepadanya. Wah, sekarang status kamu dan saya sebagai anak-anak Allah. Selamat ya, kamu sudah menjadi anak-anak Allah. Wah, adik-adik, sebagai anak-anak Allah ada janji Tuhan Yesus loh terhadap kamu dan saya. Apa janjinya? Dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan
dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, baik itu senang, baik itu sedih, Tuhan Yesus berjanji Dia akan senantiasa ada bersama dengan kamu dan saya. Supaya kita hafal, adik-adik kita buat gerakannya yuk. Gini ya, angkat tangan kirinya dan jempolnya arahkan ke dada. Ibrani pasal 13 ayat 5b. Ibrani pasal 13 ayat 5b. Allah telah berfirman, Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oh, siapakah aku ini? Yesus. Engkau? Aku. Ya, sekali lagi ya supaya kita hafal. Ibrani pasal 13 ayat 5b. Ibrani pasal 13 ayat 5b. Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan Sari. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Sari. Adik-adik, Tuhan Yesus mau kamu bertemu dan berbuah di dalam Allah. Bagaimana caranya ya? Lihat, ini warna apa? Warna hijau kan? Warna hijau ini menggambarkan anak-anak Allah yang bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Bagaimana caranya ya bertumbuh dan berbuah? Ada 5 cara. Yang pertama, membaca Alkitab setiap hari. Kalau selama ini adik-adik tidak lagi membaca firman Tuhan, diulang ya. Janganlah Kak Sari, ya jangan diulang ya. Tetapi harus membaca Alkitab setiap hari. Pas bangun pagi, mau tidur, kalau ada waktu kosong juga boleh membaca Alkitab. Yang kedua, berdoa setiap hari. Ya, berdoa artinya dalam menceritakan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan bersama dengan Tuhan Yesus. Misalnya apapun yang kamu rasakan, kamu boleh menyampaikan isi hatimu melalui doa. Kamu boleh mengungkapkannya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya sakit, saya sedih, mamaku sakit, atau banyak hal, kamu dan saya boleh menyampaikan isi hatimu kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, mengakui dosa setiap hari. Nah, adik-adik misalnya hari ini kamu berbuat kesalahan, jangan lupa kamu harus mengakuinya kepada Tuhan Yesus. Cepat-cepat kamu harus mengakuinya. Yang keempat adalah rajin ke gereja. Wah, bagaimana rajin ke gereja Kak? Tetapi kan sekarang lagi COVID-19. Jangan khawatir, kan ada YouTube Sekolah Minggu kan? Saint Kids, kamu boleh beribadah melalui YouTube ini. Kamu boleh membuka linknya dan kamu boleh beribadah di rumah masing-masing. Yang kelima, bersaksi. Bersaksi artinya menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Kepada teman-temanmu, kepada papa dan mama, kepada sekelilingmu. Kamu boleh menceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat pribadi umat manusia. Apakah kamu mau? Mau? Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sebagai anak-anak Allah yang istimewa. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami hidup sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus saja.
Terima kasih ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan sudah memberkati. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini belajar online di rumah. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tambahkan hikmat, kepintaran, semangat yang baru daripada Tuhan. Kau juga memberkati papa mama di dalam pekerjaan, di dalam usaha, bahkan dalam kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan, jadikan kami anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran kepada papa dan mama, terlebih-lebih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, Untuk selama namamu, dan dalam kerajaanmu, jadilah kehendakmu